ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini akan belajar bagaimana cara membuat rumus-rumus yang biasa atau sering digunakan di beberapa pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain menggunakan program atau tools equation yang telah disediakan di Microsoft Word. Dan untuk di sini kita akan mencoba membuat beberapa rumus seperti modul yang telah disediakan ini. Oke, langsung saja kita mencoba membuat. Oh, yang perlu diketahui bahwa sebelumnya saya sudah membuat beberapa kalimat di sini. Seperti jika yang diperoleh ini selain rumus, jadi kita nanti ini hanya fokus pada bagaimana cara membuat rumus-rumus seperti ini. Oke. Nah, untuk program atau tools equation bisa kita dapatkan di insert, kemudian pada ribbon symbols. Ini ada equation dan simbol. Kalian bisa langsung klik equation. Nah, di sini sudah disediakan kolom untuk angka yang dimasukkan di beberapa rumus. Dan di sini ada struktur-struktur rumus. Bagaimana apa yang akan kalian gunakan. Oke. Di sini saya buat pekerjaan saja yang dashboardnya agar bisa melihat modul juga. Oke, untuk yang pertama kita mencoba membuat jumlah tahunan. Di sini ada huruf kecil di bawah, juga ada huruf kecil di atas. Nah, untuk rumus yang ada huruf kecil di bawah atau di atas itu bisa disebut dengan script. Sedangkan script itu bisa dibagi beberapa, ada yang huruf atau angka kecil di bawah bisa disebut dengan subscript, dan ada juga angka atau huruf kecil di atas yang biasa disebut dengan superscript. Ada pula yang ada keduanya, ada angka atau huruf kecil di atas maupun di bawah, bisa disebut dengan subscript, superscript. Oke, untuk yang pertama di sini kita menggunakan subscript, huruf kecil di bawah. Kita tulis saja langsung n sama dengan, kita masukkan lagi equation-nya. Oke, kita masukkan lagi menggunakan subscript lagi. M O, kemudian ada huruf kecil di atas, jadi kita menggunakan superscript. Kita tulis secara manual, kurung buka 1 plus I, kurung tutup, angkat saya besar. Oke, sudah yang pertama. Kemudian selanjutnya nilai majmuk dari anuitas. Di sini ada sedikit perbedaan. Di sini kita melihat kurung kurawal atau biasa disebut dengan bracket, dan kurung kurawal ini setelah huruf A, dan kemudian di dalam kurung kurawal terdapat fraction atau biasa disebut dengan per gitu ya. Dan di atas fraction ini bagian atas ada pula superscript, dan di bawah huruf I saja. Kita lanjut coba. Yang pertama kita menggunakan subscript.
Kita ke equation, struktur menggunakan subscript, tulis secara manual, M A N sama dengan huruf A dulu, kemudian ada kurung. Nah, di sini bisa disebut dengan bracket. Untuk kurung kurawal kita menggunakan tipe yang curly brace. Kita menggunakan yang ini, curly brace, oke. Nah, untuk yang disediakan ini kita hanya diberikan satu kolom saja, sedangkan di sini otomatis kita membutuhkan dua kolom, satu kolom atas dan juga satu kolom bawah. Nah, kita klik satu kolom ini, kita ganti strukturnya menjadi fraction yang stacked fraction, oke, normal lah ya intinya. Yang atas kita ganti dengan superscript karena ada huruf kecil atau angka kecil di atas. Kita tulis secara manual 1 plus I kurung tutup pangkat N dikurangi 1, kemudian yang bawah kita tulis I saja. Kita perbesar, oke. Kemudian selanjutnya yang C, nilai sekarang atau present value. Untuk yang nilai sekarang present value ini sebenarnya hampir mirip dengan yang ini ya, tapi kita kombinasikan dengan fraction. Kita langsung saja coba buat. Yang pertama menggunakan subscript, kita tulis kemudian sama dengan ada fraction, kemudian kita isi secara manual. Oh maaf, kita ganti dengan subscript. Kita tulis secara manual, kemudian yang bagian bawah kita ganti dengan superscript. Nah, gini ya. Untuk yang C sudah. Kemudian selanjutnya D, nilai sekarang dari atas. Ini sebenarnya mirip dengan yang poin B ini, tetapi untuk kolom yang bawah di sini kita menggunakan superscript, sedangkan di sini tidak, hanya ada huruf I saja ya. Di sini kita menggunakan superscript. Langkahnya memang sama lah ya dengan yang poin B. Langsung kita coba. Kita ke equation. Kita menggunakan subscript. Kita tulis secara manual PV AN sama dengan A, lupa, dan kita ke bracket, kita yang menggunakan yang curly brace. Kemudian yang kolom satu kolom ini kita ganti dengan fraction menjadi dua kolom. Kemudian yang kolom bagian atas kita ganti dengan superscript karena ada angka atau huruf kecil di atas. Oke, kita tulis kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N dikurangi 1. Kemudian yang bawah kita ganti juga dengan superscript. I kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat N. Nah, yang poin D sudah.
Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat rumus poin E ini, cara menghitung NPV dikaitkan dengan risiko. Dan di sini terdapat dua rumus sekaligus dan ada tipe rumus yang baru ya. Di sini ada summation atau biasa disebut dengan sigma. Kemudian di sini hanya ada subscript, kemudian dikurang OI, kemudian bagian bawah di sini ada akar pangkatnya, ada akar ya. Kemudian yang di sini ada dua sekaligus angka atau huruf kecil di atas garis di bawah, atau tadi yang disebut dengan subscript. Oke, kita langsung coba membuatnya. Yang pertama kita membuat bracket biasa ya, menggunakan parenthesis. Kita tulis secara manual. Sama dengan, bagian di sini ada beberapa bagian di antara summation. Ada huruf kecil di atas summation, ada huruf sekaligus sama di bawah summation, dan ada huruf dan ada fraction setelah summation. Jadi di sini kita mencari summation dengan tiga bagian ya, kayak kolom di sekelilingnya. Jadi kita menggunakan struktur yang large operator, kemudian summation with limit. Ini terbagi di tiga kolom. Kita tulis sini T sama dengan 1. Kemudian yang kanan setelah summation kita ganti dengan struktur fraction, karena di sini ada dua bagian, satu di atas satu di bawah. Yang atas subscript dan di bawah subscript. Oke, kita ganti dengan fraction dulu. Oke, yang bagian atas kita ganti dengan subscript, kemudian yang bawah kita ganti dengan subscript. Kita tulis CD dan T, kemudian yang bagian bawah kita tulis 1 plus I untuk T, kemudian setelah fraction dan min. Oke, sudah. Kita berpisah dulu. Oke, kemudian selanjutnya sini kita membuat summation setelah akar ya. Jadi kita membuat akar dulu, baru summation, kemudian fraction. Oke, yang pertama kita buat bracket biasa. Kita ke struktur bracket, ini parenthesis. Kita ketik SD NPV. Kemudian kita buat akarnya terlebih dahulu. Kita ke struktur, kemudian ke radikal, dan kita cari square root, akar yang di atas maupun sebelum akar kita ada angkanya ya. Oke, sini. Nah, kita di sini hanya disediakan satu kolom, jadi kita ganti satu kolom ini dengan summation with limit. Oke, yang atas kita ganti dengan N, yang bawah kita ganti sama dengan T sama dengan 1, dan yang bagian kanan kita ganti dengan fraction. Oke, yang atas kita ganti dengan fraction ya, script yang tipe subscript, dan yang bawah kita ganti dengan yang superscript. Oke, kita tulis SD gini, kemudian yang bagian bawah kita ganti dengan 1 plus
kurang tutup 2T. Oke, kita perbesar. Oke, sudah. Kurang lebih begini cara membuat beberapa rumus yang sering digunakan di beberapa pelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.